Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan fiber optik. Nah, apa itu jaringan fiber optik? Latar belakang fiber optik. Fiber optik merupakan media transmisi atau pandu gelombang cahaya yang terbuat dari bahan silica glass ataupun plastik yang berbentuk silinder dengan menggunakan cahaya sebagai sumber dalam mengirim informasi data. Definisi fiber optik. Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca ataupun plastik yang sangat halus, berdiameter 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia, yang digunakan sebagai media transmisi. Kabel ini mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Nah, adapun bagian-bagian fiber optik. Pada gambar tersebut ada bagian-bagian fiber optik yaitu outer jacket, straight member, coating, cladding, dan core. Nah, adapun fungsinya dijelaskan di samping yaitu outer jacket. Outer jacket berfungsi sebagai pelapis terluar yang membungkus elemen straight member dari gangguan fisik secara langsung seperti hujan, panas, angin, gelombang elektromagnetik, dan lainnya. Kedua, straight member. Straight member berfungsi sebagai outer jacket setelah outer jacket yang tidak bersinggung langsung dengan lingkungan luas. Lapisan ini berperan memperkuat lapisan coating ataupun buffer. Nah, adapun coating ataupun buffer itu adalah merupakan bagian yang melindungi secara mekanik serat optik dan identitas kode warna terbuat dari bahan plastik. Bagian ini juga berperan sebagai pelindung serat optik dari berbagai kerusakan. Kabel optik pada umumnya dibuat dengan ukuran yang sangat kecil ataupun mikroskopis. Hal ini bertujuan agar kabel tersebut tidak mudah putus ataupun rusak. Yang keempat ada cladding. Cladding ini ialah bagian yang memiliki fungsi sebagai cermin yang mana dapat memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Keberadaan cladding ini membuat cahaya ke dalam bagian inti serat optik. Sama halnya dengan bagian inti. Cladding tersebut dari bahan kaca ataupun gelas dengan indeks bias yang lebih kecil dari inti. Cladding merupakan selubung dari core. Ada yang terakhir core. Core bagian inti dari serat kabel optik. Bagian inti ataupun core yang dimana pada bagian ini gelombang cahaya akan disalurkan, kemudian merambat dan memiliki indeks bias lebih besar dari lapisan kedua. Adapun kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihan fiber optik yang pertama, lebar bandwidth yang relatif tinggi. Kedua, kecepatan tinggi, berkecepatan tinggi. Ketiga, tidak mudah berkarat. Keempat, ukuran serat cukup kecil dan fleksibel. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh dari gangguan EMI ataupun RFI. Keenam, biaya instalasi dan material pembentuk lebih murah dibandingkan dengan tembaga. Adapun kekurangan fiber optik yang pertama, sisi pembiayaan yang relatif mahal. Kedua, biaya perawatan yang tidak mudah. Ketiga, membutuhkan ketelitian dalam proses instalasi. Keempat, membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Adapun cara kerja fiber optik. Cara kerja fiber optik, jika kabel biasa menggunakan arus listrik untuk menyebarkan data, maka fiber optik menggunakan aliran cahaya. Aliran cahaya yang digunakan tersebut adalah hasil konversi dari aliran listrik. Jadi tidak akan terganggu oleh gangguan elektromagnetik sama sekali. Di sini ada contoh gambar cara kerja fiber optik. Di situ ada pantulan cahaya. Pantulan cahaya itu hasil dari konversi arus listrik yang dipantulkan dari dinding cladding fiber optik. Jenis fiber optik menurut transmisinya.
Adapun yang pertama single mode, yaitu fiber optik dengan core yang sangat kecil, diameternya mendekati panjang gelombang, sehingga cahaya yang masuk di dalamnya tidak dipantulkan ke dinding. Jadi arahnya lurus, tidak dipantulkan seperti gambar yang tadi. Adapun yang kedua, grounded index multimode, yaitu fiber optik dengan diameter core yang besar dan mempunyai cladding yang bertingkat indeks biasnya sehingga dapat menambah bandwidth jika dibandingkan dengan step index multimode. Nah, yang terakhir, step index multimode, yaitu fiber optik berdiameter core agak besar yang membuat laser di dalamnya akan dipantulkan ke dinding yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari fiber optik jenis ini. Nah, di sini ada jenis fiber optik. Yang pertama ada aerial kabel, kedua duct kabel, ketiga direct bullet kabel, yang keempat ADSS ataupun all direct dielectric slave supporting kabel. Nah, di samping ini ada contoh antara kabel aerial kabel dan direct bullet kabel. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu di bagian aerial kabel terdapat tambahan seperti besi. Nah, itu tuh fungsinya apa? Agar kabel tersebut tidak mudah melengkung. Jadi arahnya tetap lurus. Nah, di sini ada daftar perbedaan fiber optik single dan multimode. Nah, besar diameter core. Kalau single mode 5-10 mikrometer, sedangkan multimode 50 hingga 100 mikrometer. Jenis cahaya, kalau single mode menggunakan laser infrared, sedangkan multimode LED. Nah, ada banyak pancaran cahaya. Kalau single mode hanya satu, sedangkan multimode ada beberapa. Jenis pancaran cahaya 1310 dan 110 nanometer kalau single mode. Kalau multimode hanya 850 dan 1300 nanometer. Jarak pancaran cahaya single mode 30 hingga 100 km. Multimode hanya 500 meter hingga 2 km. Bandwidth kalau single mode up to 10 gbps, kalau multimode hanya up to 1 gbps. Biaya pastinya lebih mahal menggunakan single mode dibandingkan multimode. Alat fiber optik. Nah, di sini ada beberapa alat fiber optik. Yang pertama, ada fusion splitter. Fusion splitter adalah fiber optik perangkat dalam sistem komunikasi yang digunakan untuk menyambung ujung fiber optik. Keberadaan alat ini sangat penting untuk membuat infrastruktur kabel optik menjadi optimal. Nah, di sini ada gambar dari fusion splitter. Kedua ada striper ataupun miller. Nah, miller ada alat luar biasa yang sangat direkomendasikan untuk mengupas serat berlapis 250 Miller striper memiliki lubang bor laser hingga 0,0055 ataupun 0,14 mm. Pegangan berbantalan plastik yang lembut dan rahang pengupasan yang sangat akurat dan memastikan tindakan pengupasan yang bersih dan mulus. Adapun selanjutnya ada cleaver. Nah, cleaver adalah sebuah alat ataupun perlengkapan untuk membuat potongan muka ujung fiber yang hampir sempurna. Jadi memudahkan kita dalam mengupas kabel fiber optik. Nah, adapun optimal power meter. Ada OPM. Nah, optimal power meter digunakan untuk menentukan loss atau rugi daya cahaya pada saluran serat optik. Optical power meter listrik atau OPM adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan dalam sinyal optik. Inilah yang biasanya mengacu pada perangkat untuk menguji daya rata-rata sistem serat optik. Selanjutnya ada optical time domain reflectometer atau OTDR, merupakan suatu peralatan optoelektronik yang digunakan untuk mengukur parameter seperti pelemahan attenuation,
panjang, kehilangan pencari dan penyambung dalam sistem telekomunikasi serat optik. Nah, di samping ada gambar Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR. Selanjutnya ada Optical Light Sources. Nah, Optical Light Sources ataupun OLS 1310 atau 1550 nanometer OLS merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kekuatan dalam sebuah optik sinyal untuk menguji daya rata-rata di serat optik sistem. Nah, di samping ada gambar optical light switches. Nah, yang ini ada optical fiber identifier. Nah, alat yang sangat praktis untuk mengidentifikasi apakah pada kabel tersebut terdapat sinyal atau trafik, sehingga memudahkan tugas apabila ingin melakukan cut over ataupun matic di joint closer. Dapat meminimalisir salah potong pada kabel hidup ataupun tidak salah cabut pad cord. Nah, yang terakhir ada Visual Fault Locator. Visual Fault Locator atau FLL atau Center Fiber Optic adalah alat kerja fiber optik yang berfungsi untuk mengecek kabel fiber optik secara visual dengan jarak maksimal 5 km. Mudah digunakan dengan hanya operasi satu tangan. Body Metal membuat alat ini awet dan anti karat. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang fiber optik. Ada kesalahan dalam saya mengucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.